Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, ya, wabil khusus yang sama-sama ya kita hormati, ya, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rafiuddin Hasan SPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Ketua ya DKM di Masjid Jami' Nurul Jannah akhina Al-Mukarram Al-Ustaz Bahrul Ulum SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz ya Asmullah HS, dan seluruh para guru-guru lainnya, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ya alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa bertemu kembali ya di bulan November ya, dan ini bulan Islamnya sudah masuk tanggal 1 Jumadil Ula, yang insya Allah 2 pekan lagi, tepatnya tanggal 15 Jumadil Ula, Jumat malam Sabtu, bertepatan dengan tanggal 9 Desember akan diadakan haul daripada guru kita Al-Maghfurullah wal Mujahid fi Sabilillah Al-Syekh Kiai Haji Nur Ali Anwar bin Hajjah Maimunah. Dan ini juga haul guru kita Al-Maghfurullah Kiai Muhammad Amin Nur, Al-Maghfurullah Abuya Kiai Haji Nur Anwar, dan seluruh keluarga besar. Ya, sehingga saya juga yang mewakili keluarga mengundang para jamaah sekalian, bagi yang memiliki waktu luang untuk hadir ya pada Jumat malam Sabtu tanggal 15 Jumadil Ula bertepatan dengan tanggal 9 Desember, waktunya ba'da Isya, ya tempatnya
di pemakaman Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putri Ujung Harapan. Bagi yang tidak bisa hadir, berhalangan, bisa menyaksikan nanti melalui live streaming. Ya, bagi yang tidak sempat juga sekurang-kurangnya mengirimkan doa atau bacaan Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan dengan sebab itu ya, apa yang sudah mereka ajarkan kepada kita, ilmu-ilmu yang sudah mereka ajarkan kepada kita, mudah-mudahan ilmunya ya yang sudah mereka ajarkan kepada kita berkah dunia dan akhirat, manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal ya alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sab'atun yuzilluhumullahu, ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Di saat hari itu, waktu itu, saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datangnya dari Allah. Kapan ini terjadi? Ini terjadi nanti ketika di akhirat nanti, ketika semua kita umat manusia dibangkitkan, dan saat itulah kita hanya semata-mata mengandalkan pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ya, ada yang bertanya, apakah ketika kita ya, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kemudian di hadapan kita ya artis wanita cantik, ya apakah kita akan tergoda? Maka jawabannya ya, kita tidak tergoda sama sekali. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah diri kita masing-masing. Perjalanan panjang, dari mulai padang mahsyar, terus nanti juga ya hisab, kemudian ditimbang, belum lagi melewati jembatan Sirat. Ya, kemudian setelah melewati, apakah kita termasuk min ahli jannah atau min ahli nar? Ya, perjalanan masih panjang. Ya, sehingga pada saat itu manusia tidak lagi berpikir siapa yang ada di depannya. Ya, sudah enggak engah lagi. Nah, jangankan pada ya, hari kebangkitan nanti, ketika alam semesta ini ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab hari kiamat sudah tiba, ya, maka pada saat itu manusia-manusia berhamburan, berlari, bahkan berterbangan seperti kapas. Wanita-wanita yang sedang ya, mengandung, hamil, mereka lari ketakutan dan tanpa sadar ternyata mereka sudah melahirkan. Ya, padahal ya, seorang wanita, seorang ibu-ibu yang akan melahirkan, perjuangannya antara hidup dan mati. Ya, bahkan ketika mereka sudah melahirkan, tanyalah apakah mereka ingin punya anak lagi, maka jawabannya enggak. Kenapa? Karena sungguh menyakitkan taruhannya nyawa. Ya, tapi beruntung bahwa ya, wanita diberikan sifat lupa
Ya, sehingga ketika baru beranak dapat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dia lupa lagi, besok dia beranak lagi. Ya, habis itu dia ingat lagi ya, bahwa beranak ini perjuangannya berat ya, sebulan 2 bulan, besok apa? Ya, dia lupa lagi. Kalaulah pada saat itu ya wanita tidak lupa, akan ingat terus, maka yang paling tersiksa adalah laki-laki, kan begitu. Jangan bang, jangan dekat-dekat, ntar bunting lagi. Ya, wah repot pak urusan kalau kayak gitu. Mau kawin lagi kagak dikasih, kan begitu. Ya kagak, pala puyeng. Ya. Beruntunglah wanita punya sifat apa? Ya lupa. Nah ini baru di dunia, belum nanti ketika di apa? Ya di akhirat nanti. Ya jangankan ya hari kiamat tiba, bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Cianjur ya saat ini ya, bahkan beberapa gempa susulan masih terjadi ya. Laporan dari yang kemarin, salah seorang guru kami ya sudah datang lebih awal. Ya ini lebih parah dibandingkan peristiwa Merapi ya, karena kalau yang peristiwa sebelumnya Merapi itu ya kondisi rumahnya hancur tapi cukup direnovasi dan bisa ditinggal kembali. Nah, tapi kalau ini ya di Cianjur di beberapa tempat ya, kalaupun ingin dijadikan tempat tinggal lagi, pilihannya harus dibangun ulang. Ya artinya sudah hancur ya, berantakan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Asmullah ya mengenai ya bantuan kita ya kemanusiaan kita kepada saudara-saudara kita. Bahkan ada beberapa tempat itu yang longsor nggak bisa masuk, kemudian dari pemerintah akhirnya mengirim bantuan itu melalui helikopter ya. Setidaknya para jamaah sekalian, ketika kita membantu saudara kita ya, mudah-mudahan ketika kita perlu bantuan, Allah pun juga akan membantu apa? Akan membantu kita. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bantu ya sekecil apapun bagi mereka akan menjadi sesuatu yang berharga ya. Akan menjadi sesuatu yang berharga. Nah, nanti di hari kiamat nanti hanya ada perlindungan dari Allah, dan ini pun hanya 7 golongan. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil ya, imam yang adil. Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Muqaddimah, ia mengatakan yang namanya adil ini adalah memberikan ya hak-hak orang lain ya kepada ya orang tersebut. Jadi kita memberikan ya hak-hak ya orang lain kepada ya orang tersebut. Makanya kenapa ada kewajiban zakat? Karena di sana ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Ada yang mengeluh, Pak Ustadz, kenapa? Ya, kami masih dimintakan zakat. Toh ini usaha kami. Ya. Nah, ini kalau kita melihat agama-agama yang lain, ya mereka ini ada yang mewajibkan kepada umatnya. Ya, kalau kita zakat ya mereka punya istilah lain yang semacam zakat. Kewajiban mereka itu 10%. Kalau kita kan hanya 2,5%. Itu pun masih ada yang ngedumel. Lah bagaimana ya jadi umat yang lain selain agama Islam yang kewajibannya 10%. Ya. Ya, sebagai imam sampaikanlah ya hak-hak kepada orang lain.
Ya, sampaikanlah hak-hak kepada apa? Ya, kepada orang lain. Jika engkau tidak menyampaikan ya hak kepada orang lain, maka engkau tidak termasuk adil. Ya, seorang bapak ya sampaikan hak-hak ya istri, ya hak anak dan lain sebagainya, dan itu menjadi kewajiban daripada kita suami. Sampaikanlah. Jika kita tidak menyampaikan ya hak-hak mereka, memenuhi hak-hak mereka, maka sama saja kita tidak berbuat adil kepada istri dan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, yang dinamakan adil adalah mengerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi masing-masing kita ini ya diberikan atau memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang diberikan kelebihan ilmu, maka dengan ilmunya kemudian dia membimbing umat. Ya, maka ya ketika engkau ya menjadi seorang ustadz atau guru, ya mengajarlah dengan ya sebaik-baiknya. Ya, engkau mengajar sebaik-baiknya, engkau sudah menjalankan fungsi, ya engkau sudah menjalankan ya keadilan. Ya, seorang pejabat ya dia melayani ya masyarakat, mengayomi masyarakat, menegakkan aturan dan hukum, ya maka pejabat ini, pemerintah ini termasuk daripada orang-orang yang adil. Ya, pengusaha ya dengan ya hartanya ya membantu orang-orang lain yang membutuhkan, ya membantu syiar-syiar agama, ya maka orang tersebut ya termasuk daripada orang-orang yang berbuat adil. Nah, jadi ini yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil, yang nantinya akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan anak muda yang tumbuh ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kisah-kisah tentang anak muda, diantaranya barangkali yang bisa kita ambil kisahnya atau perjalanan hidupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga, Pak Ustadz, kenapa kok karramallahu wajhah begitu? Nah, ada dua alasan, sekurang-kurangnya ada dua alasan. Yang pertama, ini barangkali alasan ini sering kita dengar atau pernah kita dengar. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Karena semasa hidupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya. Hatta kemaluan istrinya tidak pernah ia lihat. Allah sucikan wajahnya dari melihat kemaluannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kira-kira kita ya apakah kita ketika buang hajat kita merem begitu, nggak ngelihat kemaluan kita, atau kita tongkrongin, atau kita tegesin, jangan-jangan ini ya. Nah, ini tidak dilakukan oleh Sayyidina ya Ali. Nah, kemudian yang kedua, yang barangkali belum banyak didengar oleh jamaah, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan Sayyidina Ali masuk Islam sejak kecil. Ada yang mengatakan usianya 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Kalau umur 8 tahun, kalau anak sekolah itu usia berapa itu? Usia berapa? Kelas berapa? 8 tahun. Kelas berapa kira-kira kalau SD? Kelas 2 ya? Oh iya, aturan pemerintah itu 7 tahun ya. 7 tahun kalau SD ya 7 tahun baru boleh masuk SD negeri ya. Kecuali ya swasta.
apalagi yang punya bapaknya umur 4 tahun juga kalau mau masuk kelas 1 mah MI atau SE silahkan. Boleh ya, boleh orang punya bapaknya, kan begitu. Ya berarti kalau kita melihat aturan pemerintah kelas 2 SD ya, 8 tahun itu kelas 2 SD, pertanyaan saya nih, ya, anak di kelas 2 SD masih kecil atau udah gede, Pak? Ya sepakat semuanya, kita bilang masih kecil. Ya, perlu dipertanyakan kalau 8 tahun dianggap udah gede, kan begitu ya. Artinya nih anak masih kecil, ya masih ditenteng-tenteng sama orang tuanya, ya mau beli pakaian yang milihin orang tuanya. Dah kamu pakai baju ini, beli sepatu sekolah, beli sendal, yang milihin siapa? Ya orang tuanya. Artinya para jamaah sekalian, kelas 2 SD ini masih kecil, ya masih dibimbing oleh orang tua. Jangankan anak kelas 2 SD, anak aliyah di pesantren nih, ya di tempat saya mengajar, anak aliyah yang sederajat dengan anak SMA atau anak SMK, itu seringkali saya tanya anak-anak santri, saya tanya, kamu nanti kalau sudah lulus dari pondok pesantren At-Taqwa ini, kamu ingin lanjut kemana? Guru, kalau saya mah tergantung orang tua. Ya orang tua saya yang nyuruh saya ke luar negeri, ya nggak apa-apa, di dalam negeri juga nggak apa-apa. Memang kamu nggak punya pilihan? Nggak tahu guru, saya mah ngikut orang tua. Nah ini masih ada nih, ya, banyak bahkan jumlah anak-anak yang dia sendiri belum punya pendirian. Saat teman-temannya ada yang sudah bisa memutuskan, tapi tidak sedikit di antara anak-anak aliyah atau yang sederajatnya, mereka mak tergantung orang tua. Nah yang menjadi sejarahnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam, yang saat itu ketika melihat Rasulullah SAW sedang beribadah, ya, sedang apa? Beribadah, sedang sholat. Sayyidina Ali bertanya, apa yang kau lakukan? Ya, saya belum pernah lihat itu gerakan-gerakan apa itu? Dan Rasul kemudian menjelaskan, ya, bahwa ini adalah sholat, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dilakukan, ya, dalam apa? Ya, agama Islam. Nah, kalau kita melihat para jamaah sekalian, usia anak-anak, maka logikanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu, ya, logikanya, ya, dia tidak memutuskan untuk masuk Islam. Tapi apa yang terjadi saat itu juga ia memutuskan untuk masuk apa? Masuk Islam. Padahal logikanya dia kudu nanya dulu tuh sama emak dan babaknya, kan begitu. Tapi dia sudah langsung memutuskan untuk masuk apa? Masuk Islam. Ditambah lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, tidak pernah bersujud terhadap berhala, ya, tidak pernah bersujud terhadap apa? Berhala. Barangkali masih anak-anak, ya ikut ke sana, ikut kemari, gitu kan. Nah, tapi dalam sejarahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah bersujud sekalipun kepada apa? Kepada berhala. Inilah yang kemudian mendapat gelar karramallahu wajhah, ya. Tapi boleh nggak Ustaz? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu boleh. Ya boleh. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebut 2 kali. Ya, ada maqalah. Maqalah ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Nah, jadi boleh tuh, mau nyebut radhiyallahu anhu-nya saja boleh, mau nyebut karramallahu wajhahnya boleh, mau dua-duanya ya, dua-duanya boleh. Nah, ini para jamaah sekalian, ya,
Sayyidina Ali ya sejak kecil umur 8 tahun sudah menyatakan keislamannya, ya, dan dia kemudian mengikut Nabi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang model beginilah nanti yang di akhirat nanti akan mendapat perlindungan dari Allah. Ya, makanya lupakan ya istilah-istilah begini nih. Kamu masih kecil, puas-puasin. Ya kalau bahasa muas-muasin hanya sekedar healing begitu, nggak jadi masalah, ya. Nah, tapi kalau yang ya puas-puasin kemudian yang dilakukan adalah maksiat gitu, bukan ibadah, nah ini jangan ini. Ya justru kebalikannya, mumpung kamu masih kecil, ya belajar dari sekarang. Mumpung kamu masih kecil, ya latihan ibadah sampai dari sekarang. Makanya para jamaah sekalian, mengajarkan ngaji, ya, baca Al-Quran kepada mereka yang sudah besar lebih sulit dibandingkan mengajar anak-anak. Anak-anak itu sekali bisa, nggak perlu kita ajarkan lagi. Kenapa? Ingetannya panjang. Sekali dia nangkep, dia akan ingat seumur hidup. Kalau kita diajarkan hari ini nangkep, ya pulang anak kita jajan minta duit kita lagi agak ada, lupa udah. Ya tadi guru iman ngomong apa, gitu kan, lupa udah. Tapi kalau anak-anak sekali dia ingat, dia akan ingat terus. Ya dulu Al-Maghfur Laki Nur Ali yang pernah saya dengar ceritanya, ya kan, syarat untuk lulus itu adalah baca Al-Quran. Jika ada anak yang nggak bisa baca Al-Quran, ya dulu ada ya guru Muhammad, ya guru Muhammad di Nurul Huda. Kalau seandainya enggak, di antara kalian diutus lalu belajar di sana. Itu sampai-sampai Al-Maghfur Laki Nur Ali pernah mengatakan begini, itu bocah lidahnya susah banget, emang lidah kodok itu dia. Lidah apa? Lidah kodok, lidah apa? Ya lidah kodok, diajarin apa? Ya susah begitu, lidahnya kaku, lidahnya kaku, ya. Artinya para jamaah sekalian, sejak kecil anak kita didik. Nah, bahkan saya ingat lagi begini nih ungkapan Ki Nur Ali. Ya, sebagai orang tua bolehlah kita bergembira jika anak-anak kita pandai matematik, pandai bahasa Inggris. Ya, tetapi harus jauh lebih gembira lagi kalau anak kita bisa ngaji. Anak kita bisa apa? Bisa ngaji tuh. Ya, yang namanya anak kita bahasa Inggrisnya pinter, ya, bahasa Arabnya bagus umpamanya atau yang lainnya. Ya, tapi harus jauh lebih bangga lagi kalau anak kita bisa membaca Al-Quran, ya. Nah, ini yang kedua nih. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seseorang yang hatinya terikat, ya, terpaut dengan apa? Ya, dengan masjid. Dulu zaman Nabi ada sahabat namanya Sya'ban. Namanya apa? Sya'ban. Ya, waktu saya kuliah di Al-Azhar Mesir itu ada bagian akademik, ya, namanya Sya'ban. Ternyata Sya'ban itu sahabat Nabi. Ya, sahabat apa? Sahabat Nabi. Satu ketika saya mau berangkat ujian, tiba-tiba kartu saya hilang. Kartu apa? Kartu mahasiswa. Syarat untuk mengikuti ujian harus punya kartu mahasiswa, dan di saat itu kartu mahasiswanya hilang. Apa yang saya rasakan? Panik lah. Ya, panik. Akhirnya menghubungi ke bagian akademik. Ya, kemudian bagian akademiknya nanya, ya, inta arifli, kamu kenal nggak sama aku? Saya bilang kenal lah. Ya, min ismi, ya, siapa namaku? Ya, saya bilang ya ismak ya Sya'ban, namamu adalah Sya'ban. Dah, kalau kamu udah kenal sama saya, berarti kamu mahasiswa sini, dah masuk, begitu dah. Karena di Al-Azhar itu ya tidak ada kewajiban kuliah, terutama orang-orang
datang ketika urusan administrasi, datang kembali ketika menjelang ujian. Jadi jarang bersentuhan dengan bagian akademik. Ya, kadang mereka nggak tahu. Kalau seandainya mereka nggak kenal sama bagian akademiknya, berarti Anda bukan mahasiswa sini. Ya, atau Anda kagak pernah datang begitu. Ya. Nah, zaman Nabi ada sahabat namanya Sya'ban. Nah, Sya'ban ini ya, salah satu sahabat Nabi yang selalu istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Sholat 5 waktu secara berjamaah. Suatu ketika waktu itu adalah waktu sholat subuh. Ya, ketika Nabi melihat biasanya Sya'ban selalu ada, tapi pada hari itu Sya'ban nggak ada. Sampai-sampai kata Nabi, jangan komat dulu, tungguin Sya'ban dulu, takut nanti Sya'ban takut nanti Sya'ban datang, kasihan dia. Ya, dia nggak bisa ikut jamaah, ditunggu kagak datang juga. Sampai akhirnya Nabi mendapatkan kabar bahwa ternyata Sya'ban di malam harinya sudah wafat. Sudah wafat. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, apakah ya yang dimaksud daripada mu'allaqun bil masajid, apakah hanya mereka yang salat saja? Seperti halnya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Ayat ini sudah sering nih kita hafal, kita ingat. Apakah yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang sholat? Maka jawabannya tidak. Ya, siapapun yang punya andil besar, kontribusi besar ya, terhadap masjid, baik mereka yang sholat ya, yang mengisi sholat 5 waktu, baik mereka yang hadir dalam pengajian majlis ilmu ya, bagi mereka yang donatur ya, atau mereka yang membantu tenaga ya. 2 pekan yang lalu saya kunjungan ke musola ya. Saya punya program itu, ada safari. Setiap bulannya saya wajibkan untuk mengunjungi beberapa masjid dan musola. Itu ada satu musola, ketika saya datangi, saya tanya, ini musola kok rada nggak simetris begitu. Mereka bilang, ya maklumlah Pak Ustadz, karena kami tidak mengandalkan tukang. Loh, siapa yang mengerjakan ini? Kami ya, para jamaah. Yang namanya basicnya bukan tukang ya, jadi polesannya pun juga ya aneh gitu ya. Nah, artinya para jamaah sekalian, mereka yang membantu tenaga ya, ibu-ibu biasa kalau lagi acara ya suka bantuin masak dan lain sebagainya ya, mereka juga insya Allah termasuk daripada orang-orang yang memakmurkan ya, masjid. Kemudian yang berikutnya, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, 2 orang yang bertemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Ya, mudah-mudahan seperti kita, datang ke tempat ini karena Allah, nanti kita pulang pun karena Allah. Ya, tidak ada permusuhan di antara kita. Kemudian yang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansib faqala inni ya akhafullah. Yang berikutnya adalah seseorang yang digoda oleh wanita ya, karena parasnya yang cantik wanita ini, tetapi kemudian ya ia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya, seperti kisahnya seorang pedagang keliling yang diceritakan di dalam kitab Al-Akhlaqul Islamiyah lin-Nasyi'in ya. Nah, jadi pedagang keliling ya, yang ada di negeri Syam. Ya, kalau di kita pedagang keliling apa nih? Ya, tukang sayur gitu ya. Ya, tukang kredit keliling, tukang kredit ya. Meskipun sekarang udah mulai langka tukang kredit ya keliling, karena sekarang
Orang kredit bisa menggunakan HP, udah mau kredit bisa pakai apa? Pakai HP, mengajukan kredit udah bisa, udah ya. Nah ini pedagang keliling ini, ya rupa-rupanya pedagang keliling ini ya banyak disukai oleh wanita. Kenapa? Ya karena pedagangnya ganteng. Ya dia punya parasnya ganteng. Sehingga wanita-wanita pun juga apa? Menyukainya, sampai-sampai ada satu wanita yang kemudian memintanya untuk ke rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian sudah sampai di dalam kamar, kamarnya dikunci sama wanita tersebut. Ya kata pedagang ini, apa yang engkau perlukan? Ya kata wanita ini, ya saya ingin kamu melayaniku. Jika engkau tidak ingin, maka aku akan teriak bahwa kamu telah memperkosaku. Wah, bingung kan dia. Kalau enggak melayani, maka akan diteriaki, dianggap pemerkosa. Kalau melayani, maka tentunya ia sebagai orang yang berzina. Mikir dia, bagaimana caranya ini? Mau kabur susah. Mau kabur apa? Susah. Akhirnya kemudian ia minta, saya ingin ke kamar mandi dulu. Dilarang. Mau ngapain kamu ke kamar mandi? Kamu mau kabur? Oh enggak, saya enggak pengen kabur. Saya ingin bersih-bersih dulu biar supaya wangi, supaya aku melayanimu dalam keadaan bersih dan wangi. Kata wanita ini, oh kalau begitu boleh dah. Ya udah, mandi dah. Mandi. Ketika sudah masuk di kamar mandi, apa yang dia lakukan? Ya, pedagang laki-laki ini kemudian dia buang hajat, buang air besar, kotorannya, ya, kemudian ia lumuri di tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sampai-sampai dia pun hampir-hampir mau muntah. Ya, siapa yang kagak mau muntah? Ya kotoran, kan begitu. Ya, jangankan kotoran orang, kotoran kita sendiri juga Pak. Kalau lagi BAB mah buru-buru kita pengen apa? Kita pengen siram, ya, apalagi kalau sampai dilumuri di mana? Di tubuh. Ketika keluar dari ya, kamar mandi, ya, kemudian kata pedagang yang laki-laki ini, aku siap melayanimu. Kata wanita, saya nggak jadi, udah, ya, dah pergi aja. Kenapa? Kamu dalam keadaan bau dan menjijikan. Nah, ini laki-laki ini ya termasuk daripada yang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah nantinya di hari akhirat. Kemudian yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Ya, seseorang yang bersedekah, ya, kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya ya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, ada yang mengartikan begini, oh berarti kalau dengan demikian, ya, kalau kita ingin sedekah maka lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi. Ada di Jawa Timur, ya, masjid, tapi masjidnya nggak saya sebut nih, ya. Ketika saya kunjungan beberapa masjid pesantren itu saya datangi, ya. Nah itu diantaranya ada satu masjid yang saya datangi, masjidnya cukup besar. Bahkan kalau pengajian jamaahnya juga banyak, donaturnya juga banyak. Ya, saya tanya, ini bagaimana kalau ada donatur yang ingin nyumbang? Ya silahkan Pak Ustadz. Bahkan mereka nggak perlu ketemu kita. Ya, dan tidak sedikit di antara mereka saya bilang, kalau ingin menyumbang di masjid, silahkan taruh aja di depan, ya, di depan masjid. Loh, kalau nominalnya besar bagaimana? Nggak pernah hilang tuh Pak Ustadz. Nah, barangkali ini pengurus DKM-nya mempraktekkan ini kali, sembunyi-sembunyi agar tidak riak begitu. Ya, kalau pengen ngetes boleh nih di Masjid Nurul Jannah. Jadi kalau ada yang hubungin Guru Bahrul, jangan kasih saya, nanti kamu riak. Ya, silakan letakkan di depan masjid, ya. Nominalnya besar nih Pak Ustadz, 50 juta, taruh aja di depan Masjid Nurul Jannah. Besok subuh saya datang. Taruh jam 12 malam. Ini kira-kira Guru Bahrul datang, ya masih ada apa udah hilang udah tuh?
Iya. Wah, kayaknya hilang, kayaknya udah ya. Hah? Diburas sudah kan begitu ya. Nah, kemudian ulama hadis menjelaskan bahwa bukan itu ya, jadi menyembunyikan itu yang dimaksud adalah ikhlaslah engkau dalam bersedekah ya, ikhlas ya, jadi ikhlas. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seseorang yang senantiasa dia ingat kepada Allah ya, dalam kesendiriannya ya, dia sholat, dia ibadah, kemudian dia menangis ya, sampai-sampai oleh Imam An-Nawawi ya, kalau engkau ibadah kemudian engkau menangis, yaitu hukumnya sunnah. Nah, tetapi juga ada juga berhati-hatilah ketika engkau menangis ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i terutama hati-hati ketika engkau menangis kemudian mengeluarkan huruf-huruf. Nah, ini bisa mengakibatkan batalnya sholatmu. Kenapa? Karena tidak boleh ada huruf apapun yang keluar dari mulut kita kecuali itu ya, ucapan-ucapan yang telah diajarkan atau ada dalam syariat ya, dalam apa? Pelaksanaan sholat. Apa? Baca Fatihah ya. Nah, itu kan termasuk rukun. Ya, baca surah ya setelah Fatihah, baca zikir-zikir ya, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan itu dibolehkan huruf itu keluar dari mulut kita. Tapi selain ya daripada ya huruf-huruf bacaan-bacaan yang tidak ada tuntunannya ya, termasuk engkau batuk, makanya hati-hati. Batuk Hashim, batuk udah terdiri dari dua suku kata itu, ha sama shim. Batal nggak? Batal kalau disengaja. Ya, makanya begini Pak Ustadz, bagaimana ini saya batuk? Ya, kalau batuknya betul-betul tidak engkau bisa tahan, dan kalaulah engkau tahan, ketika engkau baca Fatihah umpamanya, ini khawatir hurufnya bisa berubah. Dah, ya batuk dah, batuk. Ya, mau berbangkis juga apa? Silakan. Ya, tapi jangan berlebihan, jangan sampai mengeluarkan huruf. Termasuk juga engkau menangis, jangan gerung-gerung. Ya, kalau nangis menitiskan air mata, ya, tanpa kita mengeluarkan huruf, seperti halnya anak kecil nangis kan. Kalau anak kecil nangis keluar tuh suaranya tuh. Nah, itu jangan yang begitu tuh, karena bisa membatalkan sholat. Meskipun ada pendapat urusan nangis berbeda, nangis nggak apa-apa. Tapi dalam mazhab kita, kalau nangis tapi nangisnya itu mengeluarkan kata-kata huruf, ya bisa mengakibatkan batalnya batalnya sholat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 7 golongan ini ya, yang nantinya akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala saat kapan? Saat ya manusia, semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 7 golongan ini. Ya, di antara kita ada yang jadi seorang pemimpin, ya mudah-mudahan dengan sebab pemimpin itulah dari sejak kecil kita ibadah, ya kita rajin ke masjid, punya kontribusi besar terhadap masjid, kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maupun yang lainnya. Mudah-mudahan setidaknya satu saja ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan kemudahan ketika nanti Allah bangkitkan kita, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ini saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Ya, baik ya. Sebelum doa, ya tadi baru baca Fatihah, tanya jawab dulu ya. Lupa. Silakan dah. Oke, gimana Guru Bahrul? Oke, ya barangkali belum makan kali, ntar kalau makan baru inget muncul pertanyaan gitu ya. Bensinnya belum keisi ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh sambil ngobrol juga boleh
atau Guru Bahrul juga boleh. Nasi kubunya masih di atas. Oh iya dah, iya silakan. Siap. Mau nanya masalah sholat Isra. Waktu beberapa hari di Mekah Madinah itu di sana itu kita nggak dapat itu, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Haram, orang-orang yang melaksanakan sholat Isra, termasuk waktu mengikut majelis taklim di Masjid Nabawi. Habis ngaji nih, habis sholat subuh, terus kita ngaji sampai selesai ngaji itu jamaah-jamaah di Masjid Nabawi nggak ada setelah ngaji melaksanakan sholat sunnah Isra. Dan sholat sunnah Isra itu belum lama kayaknya populer di kita. Itu bagaimana tentang sholat sunnah Isra itu sendiri? Baik para jemaah sekalian, ini mengenai sholat syuruk ya, sholat isyraq ya. Kalau di Mekah gitu ya, memang orang lebih suka untuk mereka itu bertawaf ya, sama seperti halnya sholat tarawih. Itu sholat tarawih itu kan dalam sejarahnya mereka itu ketika istirahatnya mereka itu tawaf. Istirahatnya mereka tawaf. Nah kemudian oleh penduduk Madinah lah, kalau di Mekah itu bisa tawaf, sedangkan di Madinah nggak ada. Ya akhirnya kemudian ya disitulah muncul ya 20 rakaat, bahkan ada yang 36 ya rakaat. Ya, artinya para jamaah sekalian mereka ya memang di sana itu sebab ini kan sama-sama sunnah sebenarnya. Sunnah. Tetapi ada kesunahan yang lebih utama. Ya, apalagi mereka yang dari mana-mana begitu ya. Ya, maka ya umroh itu, melaksanakan umroh ya lebih utama. Makanya saat itu langsung mereka umroh, ya umroh sunnah, ya kapan lagi mereka ya ada di situ. Ya, kemudian juga ketika di Masjid Nabawi banyak orang yang memanfaatkan waktu subuh itu adalah di mana waktu kemudian dibukanya ziarah. Akhirnya orang memanfaatkan itu. Kapan lagi kita ya kita ziarah. Ya, tetapi para jamaah sekalian mungkin pemandangan itu ya tidak banyak kita lihat. Ya karena mereka yang datang juga meskipun itu orang Arab ya, tapi orang Arab dari mana tahu kan begitu. Ya, pemandangan itu tidak banyak kita lihat. Ya, tetapi ketika saya di Mesir lah umpamanya begitu, pemandangan itu ya banyak saya lihat. Ya mereka berdiam diri gitu ya, meskipun tidak ada majlis begitu, berdiam diri ya, kemudian sampai ya syuruk begitu, kemudian mereka melaksanakan sholat ya sunnah syuruk, baru setelah itu mereka kembali ya. Tapi saya juga nggak pernah nanya begitu, maksudnya nggak pernah memperhatikan, karena pada saat itu kalau saya ya sudah, kalau sudah saya ngapain? Ya tawaf begitu. Sehingga nggak memperhatikan aktivitas ya daripada ya jamaah ya, termasuk juga di Madinah. Ya kalau di Madinah itu ya kalau waktu subuh, bahkan sebelum subuh sudah berlomba-lomba untuk ya, ngejar kita raudhah begitu ya. Ngejar raudhah atau bisa ke makam Nabi. Meskipun memang ini baru sekarang banyak perubahan aturan ya, sambil biar tahu dah ya, mudah-mudahan ini yang belum berangkat haji ya, belum berangkat umroh bisa segera berangkat dah ya. Saya belum lama ketemu ya, saya pikir orang yang berangkat umroh itu mereka yang punya perekonomian ya secara ekonominya keker begitu. Tapi ada mereka yang saya lihat
kok bisa berangkat umroh? Ya, sampai saya tanya, Pak Ustadz, ya terima kasih, ya saya bisa berangkat berangkat umroh. Saya bilang, ini bisa berangkat umroh bagaimana? Ya, wah dia seneng dah, tapi pulangnya saya pusing, Pak Ustadz. Kenapa pusing? Ya, karena nyicil, ya nyicil. Jadi berangkat seneng, pulang apa? Pulang nyicil, ya. Sekarang begitu tuh. Nah ini bulan September yang lalu ya kalau nggak salah, itu kan sudah dicabut tuh. Dulu ada batasan usia nih karena pandemi, 65 tahun, ya di atas 65 nggak boleh berangkat. Mau haji kayak mau umroh nggak boleh berangkat. Ya, atau mereka yang sakit, wah nggak boleh. Belum booster, nggak boleh. Bahkan sekarang ya tidak ada aturan itu. Ya, booster itu, vaksin itu hanya ditanya kita di airport Indonesia. Nah, sampai di sana alhamdulillah aman karena awal Agustus saya berangkat ke sana, gitu ya. Kemudian suntik meningitis. Nah, sebelumnya kan harus ada suntik tuh. Termasuk saya awal Agustus berangkat masih harus melampirkan bukti suntik meningitis. Nah, sekarang sudah apa? Ya sudah nggak ada. Nah, bahkan sekarang ya sudah ada Saudi ini makin maju begitu ya. Sudah ada paket tuh. Kalau biasanya kita kan kemana-mana transportasinya darat, transportasinya bis. Ya, transportasi apa? Bis. Sekarang sudah ada paket. Dari Mekah ke Madinah menggunakan kereta cepat. Menggunakan kereta apa? Ya, kereta cepat. Nah, jadi itu ada Mekah, Madinah. Nah, kita pun juga bentar lagi akan ada nih kereta cepat. Ya, cuma saya nggak tahu ya ini cepatan mobil apa cepatan kereta cepat begitu ya. Ya emang sih kalau udah masuk keretanya cepat. Ya cuma kan dari rumah kemudian di stasiun lama nunggu gitu kan. Ya kalau tiba ke Bandung mah kayaknya cepatan bu mobil sendiri kayaknya. Nah, jadi itu ala kulli hal para jamaah sekalian ya syuruk begitu ya. Jadi memang kita dianjurkan habis setelah sholat subuh ya kemudian kita berdiam diri. Apa yang kita lakukan? Ya ibadah. Ya selain sholat ya kita ngaji seperti ini ya, kita baca Quran ya, zikir ya, silakan sampai datangnya waktu waktu syuruk. Nah, sehingga setelah itu silakan kita mau beribadah ya, sholat ya dan lain sebagainya, dan itu ya dianjurkan ya, dan juga memang ada ada dalilnya, ada hadisnya ya. Barangkali seperti itu ya. Sudah siap belum? Saya tambahin dah ya. Oke, baik ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, ini masih on kan? Masih ya. Nah, ini kita bulan November. Nah, saya tambah dah. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di Bekasi ini kita punya pahlawan nasional kan guru kita. Al-Mafrul wal Mujahid fi sabilillah ya, Asy-Syaikh Haji Nur Ali, yang kemudian akhir-akhir ini sedang diperjuangkan sosok pahlawan nasional baru dari Cibarusah, namanya Kiai Haji Al-Mafrudah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, sedang diperjuangkan. Tapi sampai sekarang ya perjuangan ini masih ya harus diperjuangkan begitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa sampai pahlawan nasional ini ya tidak mudah? Karena syaratnya berat. Nah, dan memang kalau bisa yang menjadi pahlawan nasional ini adalah sosok-sosok ulama gitu. Biar banyak sosok-sosok ulama yang jadi pahlawan nasional. Ya, jadi jangan yang hanya statusnya jenderal-jenderal aja. Ya, sebab ya sekarang jenderal pun juga ya ada yang lempeng, ada yang kagak. Kan sudah mulai terbukti sekarang ini.
Ya, jenderal yang benar yang mana, jenderal yang kagak benar ya yang mana, kan begitu ya. Akhirnya jangan engkau melihat pangkatnya jenderal kemudian menjadi ya pahlawan. Mereka juga para ulama ya, jangan-jangan mereka yang lebih berhak untuk mendapat gelar apa? Ya pahlawan. Tapi ternyata prosesnya nggak gampang. Nah, kenapa Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi sampai sekarang belum tembus-tembus juga? Karena pertama nih, ya, karena pertama para jamaah sekalian, yang dilihat adalah bukti fisik. Kita ini kan lemah sama dokumen. Ya, kadang kita nggak ngeh sama apa? Ya, sama pentingnya peninggalan. Makanya Guru Bahrul kalau punya kaos kutang bolong itu bisa menjadi peninggalan sejarah, simpan, simpan. Ya, masa iya sih kaos kutang bolong gitu kan? Karena suatu saat nanti itu akan jadi apa? Ya, akan jadi sejarah, kan seperti itu. Ya. Di samping juga para jamaah sekalian untuk menjadi gelar pahlawan nasional, ya, itu bukan hanya dokumen yang diperlukan, tapi nanti ada verifikasi lapangan. Ini yang paling ribet nih, verifikasi lapangan. Kenapa ribetnya? Karena jangan sampai orang ini dimajukan menjadi pahlawan nasional, tapi di wilayah tersebut tidak ada yang mengenalnya. Makanya Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali banyak simpulnya, masjid, musola, yayasan At-Taqwa, di mana-mana. Ketika diajukan menjadi pahlawan nasional, kemudian datang ke Bekasi, siapa yang nggak kenal dengan Kiai Nur Ali? Ya, bahkan jika ada orang Bekasi yang mengaku-ngaku Bekasi, kemudian nggak kenal Kiai Nur Ali, pertanyakan, lu orang Bekasi atau bukan, begitu kan? Iya, kalau orang Bekasi beneran begitu, kenal Kiai apa? Haji Nur Ali, tanya, lu ngontrak apa bukan gitu? Jangan cuma ngontrak doang 2-3 bulan habis itu hilang, kan begitu. Ya, jadi ini para jamaah sekalian ya. Tapi kita lagi terus apa? Ya, mendorong agar ulama-ulama ini banyak yang bermunculan jadi pahlawan apa? Ya, pahlawan nasional. Nah, kemarin Hari Guru. Kemarin hari apa? Hari Guru. Ya. Meskipun bagi kita Pak Ustadz, Hari Guru itu hari apa? Semuanya Hari Guru. Tidak ada hari tanpa apa? Hari Guru. Kenapa? Karena hormat kita kepada guru, takzim kita kepada guru tidak dibatasi oleh waktu sampai kapanpun. Hatta guru kita sudah wafat, tetap harus kita apa? Ya, kita hormati. Maka diantaranya dulu ada kebiasaan daripada ulama-ulama salafus saleh itu, ya, mereka gurunya sudah wafat, sebelum mereka berangkat, ya, mereka infak atau sedekah buat siapa? Buat gurunya. Ya, jadi sebelum berangkat kemana-mana mereka apa? Ya, mereka kirimkan hadiah ini untuk siapa? Untuk gurunya yang sudah wafat. Itu sampai sebegitunya tuh. Ya. Nah, Hari Guru kemarin, itu saya bilang anak-anak begitu. Nah, meskipun hari ini momentumnya Hari Guru, ya, tapi bukan berarti hari ini kamu baik sama guru, besok kamu apa? Kamu kagak hormat, jangan, ya. Besok engkau hormat, seterusnya engkau apa? Ya, engkau hormat, begitu ya. Ya, tapi yang mengambil momentum, ya, nggak ada salahnya, kan begitu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini enaknya jadi guru nih. Dulu Abuya, ada teman Abuya, ya, kemudian ngobrol, kata temannya Abuya, enak banget ya jadi guru mah. Enak banget jadi apa? Ya, jadi guru. Apa yang membuat enaknya jadi guru? Enaknya jadi guru adalah, ya, ketika dia hidup dihormati, ketika sudah wafat, ya, dihormati, begitu. Jadi, tetapi para jamaah sekalian, untuk menjadi guru, ya, ini juga nggak sembarangan. Sekarang ini tantangannya, kalau saya bilang demi Allah, masya Allah, ya, banyak godaan bagi ustadz, banyak. Daerah Cikarang, ya, ada ya Pak Ustadz, banyak khotib-khotib ini lulusan dari luar negeri, ya, lulusan dari apa? Luar negeri, izin mulu. Ya, kagak datang, lagi sibuk inilah, sibuk bisnis lah, apalah.
Ya, padahal sudah kita kasih apa? Kita kasih ruang. Itu nggak sedikit. Bahkan sampai ada di satu tempat kebetulan tempatnya bareng sama saya, ya saya melanjutkan abuya bulanan. Nah, ini ustadz tersebut mingguan. Saya suka nanya sama pengurus CKM, bagaimana nih pengajian di tempat ini? Alhamdulillah, kalau bulanan alhamdulillah guru berjalan. Yang mingguan ini yang udah korak jantak ini. Emang kenapa mingguan? Ya, yang mingguan guru udah nggak pernah masuk. Bahkan ketika saya tanya, gurunya pengen mengundurkan apa? Nah, guru pengen ngundurin apa? Guru pengen ngundurin ya diri. Ini fenomena sekarang, Pak. Ya, artinya saya juga bingung. Ini romanannya udah pada bosan pengen jadi apa? Ya, pengen jadi guru, padahal kemuliaan guru itu apa? Ya begitu tinggi, bukan hanya ia dimuliakan ketika ia masih hidup, ketika ia wafat pun ia akan apa? Mendapat kemuliaan. Nah, sampai-sampai para jamaah sekalian, saya kasih tahu ya. Ada ungkapan ini disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan As-Sadzili. Ya, apa ungkapan tersebut? Jika engkau meninggalkan gurumu tanpa izin, tanpa permisi, padahal engkau belajar dengannya, engkau dididik olehnya, dan engkau meninggalkan gurumu tanpa izin darinya, engkau akan menemukan 3 hal. Ada 3 hal yang akan engkau temukan. Apa? 1, ya, tumpul otakmu. Ya, tumpul otakmu. Nah, makanya kadang-kadang kan ada tuh, ini bocah mana ini? Kemarin rajin ngaji, tiba-tiba hilang. La salam, wala apa? Wala kalam, ya. Jadi kalau kita punya hajat lain, ya, kita lagi usaha, lagi apa, kemudian kita nggak bisa datang ke majlis agar guru kita ridho, kita minta apa? Minta doanya, minta nasihatnya. Ya. Bisa jadi ketika engkau belajar dengan gurumu, engkau mudah menghafal. Tapi gara-gara engkau tinggalkan gurumu di tempat lain, kemudian engkau belajar, engkau menjadi susah. Ya, engkau menjadi apa? Menjadi susah. Ya, dulu ada yang kemudian jamaah ini menghadap kepada Abuya. Saya masih tahu dan Abuya cerita ke saya. Ya, aduh guru, ya saya kok sekarang belajar susah ini. Ya, susah. Tapi Abuya tidak mengatakan apa sebabnya, dan bisa jadi jangan-jangan dulu ya engkau tinggalkan gurumu, sekarang ketika engkau menemui kesulitan engkau datang lagi. Ya, engkau apa? Datang lagi. Ajarin ya sama anak-anak kita. Ya, hormati ya guru apa? Ya guru kita, kan begitu. Kemudian yang kedua, yang jika engkau tinggalkan gurumu, engkau akan ilmumu menjadi tidak bermanfaat. Ya, kan kita belajar Pak, udah kesana kemari, tiba-tiba ilmu kita tidak bermanfaat. Apa yang mau kita ajarkan ke orang lain? Apa yang mau kita bagi? Kenapa? Kagak bermanfaat ilmunya. Ya, meskipun dia besar, ya, atau dia ilmunya banyak, tapi kalau saya tidak bermanfaat, ya di masyarakat juga ya nggak dianggap. Di masyarakat tidak tidak dianggap. Di lingkungan tidak dianggap. Nah, ini yang 3 nih. Ini yang 3 yang lebih parah nih. Kata Imam Abul Hasan As-Sadzili, jika engkau tinggalkan gurumu tanpa izin darinya, yang ketiga, siap-siap engkau akan menjadi orang susah, engkau menjadi orang miskin. Ini bukan kata saya Pak. Iya, saya mah belum berani dah ngomong apa. Ya ngomong begitu, miskin lu, waduh kayaknya belum. Ya, belum dah ya. Tapi ini adalah seorang imam besar ya, pendiri Thariqat Asy-Syadziliyah, Imam Abul Hasan As-Sadzili ya, mengatakan bahwa siap-siap engkau akan jadi orang susah, engkau akan jadi orang miskin. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan kita, makanya jangan hanya engkau lagi puyeng kusut engkau dekati gurumu. Ya, giran kita lagi bahagia kita tinggalin dah guru kita, jangan ya. Jadi mulai hari ini
agar kita tidak menemui 3 hal itu, mari kita apa? Ya, hormati guru kita, rajin-rajinlah kita bersilaturahmi kepada guru kita. Ya, mudah-mudahan hidup kita pun juga ya akan banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, alhamdulillah nasi udah datang ya. Ya, dah mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Jika ada yang salah, yang datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wat tayr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.